Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Dapur Bunda. Nah, di video kali ini Dapur Bunda mau bikin sajian yang rasanya tuh enak, lebih enak dari kue lumpur ya. Sajian ini tuh cocok banget disajikan saat kumpul keluarga, maupun bisa jadi juga ide jualan. Seperti apa cara aku membuatnya? Yuk langsung saja kita ke resepnya. Langkah pertama, kita siapkan 500 ml santan. Nah, ini santannya aku peroleh dari 1 butir kelapa. Di sini aku pakai santan yang perasan pertama ya. Agar aromanya lebih wangi, aku tambahkan 1 lembar daun pandan, setengah sendok teh garam dapur. Kemudian ini santannya kita masak menggunakan api sedang sambil kita aduk-aduk seperti ini agar santannya nggak pecah. Kalau sudah mendidih seperti ini, bisa kita matikan kompornya. Selanjutnya kita tunggu suhu panas dari santannya ini sedikit berkurang. Selagi menunggu santannya ini hangat, di sini aku udah siapkan 220 gram gula pasir, 4 butir telur utuh, kemudian ini kita kocok-kocok atau kita aduk-aduk sampai gulanya sedikit larut. Nah, kalau gulanya udah larut seperti ini, selanjutnya di sini aku udah siapkan tepung terigu sebanyak 130 gram. Selanjutnya kita aduk-aduk sampai tepung terigunya ini tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, kemudian di sini aku udah siapkan kentangnya. Nah, di sini aku udah siapkan 500 gram kentang yang udah aku rebus kemudian aku haluskan. Nah, untuk teksturnya sendiri aku nggak terlalu halus ya, jadi masih ada sedikit kasar-kasar. Tapi kalau teman-teman mau pakai yang halus banget boleh juga, nggak masalah. Nah, di sini kita masukkan semua kentangnya, kemudian ini kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, di sini karena wadahnya aku rasa kurang besar, jadi mau aku pindahkan dulu ke wadah yang lebih besar ya. Nah, di sini udah aku pindahkan ke wadah yang lebih besar. Selanjutnya kita aduk-aduk kembali ini semua bahannya sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, bisa kita masukkan santannya. Di sini aku masukkan santannya dalam keadaan hangat, boleh juga dalam keadaan dingin ya. Kemudian kita aduk-aduk ini sampai tercampur rata. Nah, untuk santannya aku bagi jadi 2 tahap seperti ini ya, untuk memudahkan untuk proses pencampuran semua bahannya. Nah, kalau udah tercampur rata, teksturnya sedikit encer. Kemudian di sini aku tambahkan dengan mentega cair sebanyak 2 sendok makan. Selanjutnya kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Pastikan semua bahannya ini benar-benar tercampur rata ya. Nah, kalau udah tercampur rata, ini adonannya udah siap kita gunakan. Kemudian di sini aku udah panaskan cetakannya, aku gunakan api yang paling kecil. Kemudian cetakannya kita olesi dengan mentega atau minyak. Di sini aku pakai sisa mentega cair yang tadi ya. Jadi aku terlalu banyak mencairkan mentega, jadi aku pakai untuk olesan aja seperti ini. Kemudian kita olesi secara merata. Kalau cetakannya udah kita olesi mentega, selanjutnya bisa kita tuangkan adonannya. Di sini adonannya aku tuangkan sekitar 3/4 dari cetakan. Kalau udah masuk semua adonannya, bisa kita tutup dan kita tunggu sampai adonannya matang. Sesekali bisa kita lihat seperti ini untuk mengecek adonannya udah matang atau belum. Kalau bagian atasnya udah mulai mengering seperti ini dan mulai memadat, itu tandanya adonannya atau kuenya ini udah matang. Selanjutnya ini bisa kita angkat. Untuk cara mengangkatnya cukup kita sisir bagian samping-sampingnya atau bagian pinggirannya ya. Nah, kalau kuenya ini udah mateng, bagian pinggirannya itu sedikit merenggang, jadi itu tandanya kuenya udah mateng. Selanjutnya bisa kita keluarkan dari dalam cetakan. Hati-hati saat mengeluarkan karena ini adonannya atau kuenya itu sangat lembut ya, jadi mudah sekali hancur. Nah, kita keluarkan secara perlahan aja seperti ini.
Dan untuk hasilnya seperti ini ya, cakep banget. Selanjutnya bisa kita ulangi cara ini sampai selesai. Nah teman-teman, untuk detail resep lengkapnya sudah aku tuliskan di kolom deskripsi, jadi teman-teman bisa langsung cek di bawah kolom judul. Nah, kue bingka kentang ini biasanya disajikan dengan topping ya. Biasanya kita pakai topping lalaan santan. Lalaan santan itu dibuat dari santan yang direbus sampai mengering. Jadi dipisahkan antara gumpalan santannya dengan minyaknya. Kemudian untuk yang gumpalan santannya itu bisa digunakan untuk topping ya. Itu namanya lalaan santan. Tapi di sini aku nggak pakai topping. Aku bikin aja kue bingka kentangnya, dan rasanya itu memang lebih enak dari kue lumpur ya. Teksturnya hampir sama seperti kue lumpur, cuman dia sedikit lebih encer. Dan untuk kue bingka kentangnya itu lebih banyak menggunakan telur daripada kue lumpur ya. Jadi takaran telurnya lebih banyak daripada kue lumpur dan rasanya lebih enak. Jadi kalian harus cobain ini. Dan ini dia kue bingka kentangnya udah jadi, masya Allah, cakep banget. Di sini untuk warnanya ini aku gunakan warna asli, gak aku tambahkan dengan pewarna kuning ya. Hasilnya jadi cakep seperti ini. Kalau teman-teman mau ditambahkan dengan pewarna kuning juga boleh. Dan untuk satu resep ini hasilnya cukup banyak, sekitar 29 pieces. Ini tergantung dari besar kecilnya cetakan. Di sini aku pakai cetakan diameter 7 cm. Dan untuk hasilnya seperti ini, nggak gosong sama sekali karena aku pakai api yang paling kecil. Dan kita coba robek seperti ini, masya Allah, terlihat kuenya tuh lembut banget dan ini teksturnya mirip kue lumpur ya. Dan rasanya mirip juga seperti kue lumpur, tapi ini tuh lebih enak, cobain deh beneran. Untuk teksturnya saat masih panas kuenya itu sedikit lembek, sedikit lumer gitu ya, tapi enak banget. Tapi ketika dingin dia tuh udah padat seperti ini, teksturnya mirip banget dengan kue lumpur tapi rasanya enak. Dan ini wajib banget untuk kalian cobain di rumah. Nah, kalau mau jadi ide jualan bisa kita kemas dengan mika seperti ini untuk menambah nilai jual ya. Bisa jadi ide isian snack box maupun cemilan di rumah. Sekian dulu resep kali ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah. Sampai jumpa lagi di resep-resep berikutnya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Kemudian share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian ya. Terima kasih. Sekian dulu, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.